kerjaan yang apa? Bukan aja lebih sharing lah. Iya, saya memang lebih sharing. Saya kan sampaikan, kamu kan ya ikut sama temen nggak apa-apa, biasa lah. Gitu. Tapi nggak beritahu peluang tuh di mana-mana. Iya. Saya bukannya apa istilahnya, wah Pak Morian teori aja, enggak, saya praktek. Mempraktekkan, dan ilmunya itu bukan hanya ilmu yang saya apa dapat, itu bukan dari ilmu lokal ya, orang-orang lokal, orang Indonesia, enggak. Saya tuh belajar dari orang Amerika, Australia, India, macam-macam. Saya ikut seminar macam-macam lah. Iya. Ilmu-ilmunya, makanya saya kalau ada pajak orang lapangan, lapangan ya, yang hidupnya lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan maksudnya apa di kantor. Iya. Kan beda ya, jadi pegawai maksudnya di kantor sama yang kita di lapangan nih. Iya. Di lapangan macam-macam. Iya, betul. Ya toh. Nah, cuman biasanya kebanyakan dari kita, maaf aja, ilmunya istilahnya sekedar ilmu biasa, jadi nggak mau perdalam ilmunya. Misalnya marketing, nggak mau pelajari ilmu marketing, atau misalnya ekonomi, kamu ekonomi nggak mau pelajari ekonomi, bagaimana sama ekonomi, kan nggak. Ya paling lulus S1, saya juga S1, saya ekonomi manajemen. Kulitnya ya, jadi kulitnya aja nih. Tapi kan yang lebih penting nih, kita kan ya sekolah penting, tapi lebih penting lagi praktek. Sekolah penting, tapi prakteknya lebih penting. Bagaimana kita nih, kalau lama kan berhubungan dengan orang banyak. Kadang kala kita hanya melihat kita berhubungan dengan orang ala sekedarnya aja. Dalam hal maaf aja, kita di masjid sholat, ya lah. Paling sholat habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wassalam, selesai. Iya enggak? Iya. Kebanyakan pada begitu. Betul. Iya. Umumnya rata-rata 95%, mungkin bisa 99%. Sudah selesai. Sudah pergi. Padahal kita tidak tahu pada saat kita begini, ya, assalamualaikum ke kiri ke kanan, ya, ada kan diberitahu nih sama Allah, di sampingmu itu presiden, cuman aja kamu nggak tahu, atau pejabat di rut mana, ya toh, pengusaha sukses, ya. Tapi karena kita maaf aja, ini baru dalam masjid nih ya, ini boleh di masjid, belum lagi dulu. Istilahnya seperti gitu. Andaikan kita diberitahu, itu ini loh kepala dinas itu, ini di rut apa samping kita, sama Allah. Tapi karena kita nggak mau kenal, udah selesai. Padahal di sampingnya itu bisa juga memberi rezeki, potensi, opportunity-nya, Pak, ya istilahnya. Kalau orang marketing, kita bisa punya relasi, bisa teman, sahabat, saudara, bahkan teman bisnis. Tapi karena kita tidak tahu ilmunya, sehingga kita selesai. Jadi kalau saya sih beberapa saya terapin. Itu contoh, ada ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat. Jadi nyambung ilmu bisnis, ilmu apa sama ilmu agama tuh nyambung. Cuman orang biasanya memisahkan agama. Surga neraka sudah. Iya. Seperti itu. Nah, padahal nyambung sama ilmu yang kita sehari-hari kita bekerja, berhubungan, nyambung. Nah, kalau andaikan kita mulai dari masjid, kita mulai tahu, kita mau kenal sama orang tersebut, ya, sehingga apa? Nanti kita. Tadi aja saya terus terang lupa. Saya sengaja sih, sebenarnya juga saya negurnya apa kan. Kalau saya
mulai nyapa, ini apa kan biasa orang nggak mau nyapa tuh. Iya 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 iya. nggak? Iya iya. Ini kamu kan, Iya, iya. Mas Binu. Iya. Tadi kalau saya nggak nyapa duluan, mau nyapa nggak? Iya iya percaya. Dia kan? Iya. Ya seperti orang gitu. Iya iya iya. Jadi Iya. saya kalau saya Iya. biasanya di sini biasanya saya sapa. Istilahnya ya kadang kan orang nggak tahu lagi tadi yang di project ya paling saya beritahu sharing sebentar gitu. Kadang ada yang saya memang harus kenal, ada yang saya ada sekedar ngomong. Sekedar, gitu. iya iya betul. Seperti itu. Jadi gini. Jadi kalau kita seperti ibadahnya Rasulullah yang silaturahmi, Iya. memperluas memperpanjang umur, memperluas rezeki. Itu bukan hanya sekedar itu, juga itu nyata. Kalau kita nyambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bisnis kita kalau mau bisa lebih, nggak harus kita dalam arti membandingkan diri kita dengan sukses orang lain, nggak usah, jangan nanti puyeng. Sukses dulu bisnisnya, nggak usah, pokoknya kita lebih betul. Baik dari hari kemarin, makin baik. Itu udah ukurannya diri kita aja. Kita jangan selalu lihat cuma oh ya pengalaman, oh bagaimana dia sukses, tapi kita dari diri kita aja, kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, kita lebih banyak zikir, tadinya istilah sedikit zikir lebih banyak zikir, itu udah perkembangan luar biasa kan. Nah, terkait kembali lagi ke situ, kalau kita pengen ini bisnis kita, rezeki kita lebih barokah, lebih meningkat, itu mulai dari hal yang kecil ya itu karena mungkin nggak usah jauh-jauh, sehari satu orang kita kenal sama orang yang kita tidak kenal, orang yang kita tidak kenal sama yang kita kenal banyak kan mana? Tidak kenal. Sehebat apapun ya, namanya biar gubernur ya, dia ini ya pasti lebih banyak yang nggak dia kenal. Mau presiden mau gubernur, ya kan? Iya betul. Bagaimana kita bisa tahu bahwa bisa kita kenal dengan orang yang kita tidak kenal, yang insya Allah itu bisa memberi rezeki kepada kita. Saya udah ngalamin, saya pernah dapat ya kenalan, dan saya ada informasi, saya hubungi yang bersangkutan, sehingga saya alhamdulillah hampir dapat penghasilan hampir 3 kali gaji saya di BPN. Ini saya udah praktekkan gitu, jadi bukannya saya, makanya saya sharing karena saya pengen ya, maksudnya saya sharing, bukan cerita dobol, apalagi bulan puasa ya, cerita bohong ya, tapi saya udah ngalamin gitu, saya mau praktekkan, saya senengnya gitu. Cuma kalau kita sharing, kalau kita nggak mau praktekkan tuh kayaknya gimana gitu loh. Dan beda orang sharing udah mempraktekkan, udah mengalami, sama orang yang istilahnya ngomong tok tapi nggak mempraktekkan, nggak ngalami, itu kan beda ya. Ceritanya juga beda kan. Makanya saya kadang-kadang sharing sama terutama teman-teman yang di lapangan, saya juga ngalami, tahu lah ada mau pergi ke mana nih proyek, nggak ada. Saya juga ngalami pulang kantor nih saya kan merasakan ini kemana ya saya, biarpun saya orang bank ya, saya kan bagaimanapun saya harus prospek. Saya harus nyari ke kantor, ke ini kantor mana, kadang udah kantor sini udah, udah semua istilahnya, udah di kemana ya, saya gituin. Jadi saya istilahnya makanya karena saya mempelajari ilmu itu, maaf aja, ilmu macam-macam saya kombinasikan, ilmu agama, ilmu bisnis, ilmu lain-lainnya. Saya orang bank tapi bicara agama sedikit-sedikit, dalam nggak harus bicara apa, tapi bisa nyambung. Misalnya contoh orang cerita tuh Mbah Mun, saya bukan cerita, saya ketemu sama Mbah Mun, alhamdulillah saya duduk di sampingnya Mbah Mun. Tahu nggak? Ini cerita Mbah. Lihat saya ceritain loh, saya ceritain. Siapa yang nggak kenal Mbah Maimun? Ya, Bapak ya Pak Tas Yasin. Iya, Tas Yasin. Oke.
presiden aja minta doa. Iya. Setingkat presiden. Panglima Jenderal. Iya. Ya Allah. Ya lah. Iya. Saya ada pun nanti saya share buat dia. Saya bukan cerita di bulan puasa batal saya kan. Iya. Kalau saya bohong. Nah, saya diajak sama kepala PLN Rembang, masih muda sebaya kamu lah. Kamu berapa umurnya? 42. 42. Dia masih bawahnya dikit. Nah, terus diajak lagi sholat zuhur di Rembang, diajak ke sana. Dia sama supervisornya. Pertama dia Pak Rijal namanya. Pak Rijal, terus istilahnya supervisornya saya. Jadi ini salam nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya kembali. Justru yang duduk di samping Mbah Mun disuruh sama Mbah Mun saya. Saya padahal juga nggak enak. Udah duduk aja samping saya, nggak apa-apa. Saya kan diajak. Oh ya, diajak malah suruh Pak Iya. Moran. Dan setelah tausiah ini cerita Mbah Mun, saya selalu kenangan yang tak lupa. Balik pertemuan pertama dan terakhir, jadi cuma sekali itu ketemu. Itu apa Pak? Dikasih Jadinya, apa istilahnya wejangan terus apa nih? Nih makanya Iya. tausiah itu tausiahnya macam beliau tuh, masya Allah ya. Umur dulu 89 ya, hampir 90 kan. Oh itu bicara masih cetok, ingatannya masih luar biasa. Ya, jadi istilahnya cerita mengenai Indonesia, Eropa, Timur Tengah ceritanya. Dan beliau tuh ini anaknya diajarin sebelahnya. Gus apa lupa saya. Gus Idro. Itunya ini apa kadang-kadang dia ngomong bahasa Arab. Dia cuma Idro, ini istilahnya silsilah Nabi apa Rasul apa ini sahabat-sahabatnya itu langsung anaknya kayak Ustadz Hadi Hidayat ya. Bisa ngajarin anaknya seperti gitu bayangin. Itu istilah nyebutin itu. Iya. Istilah. Tausiah aja. Habis tausiah nih ini lagi tausiah tiba-tiba lagi tausiah. Saya ditepuk gini. Ditepuk paha saya 3 kali. Kamu minta doa apa? Wih, langsung saya. Ini bukan yang tamunya bukan saya bertiga loh. Ini tamunya banyak loh. Banyak. Di ruang tamunya Mbah Mun. Saya ditepuk 3 kali. Terus saya ditepuk 3 kali. Ayo, kamu minta doa apa? Sebab dia tahu kepala PLN-nya udah minta doa sebelumnya. Oh ya. Tapi saya karena ngikut, saya nggak ikut-ikutan. Tapi Mbah Mun baca hati orang saya. itu tahu. Mungkin beliau tak tahu ya. Dia orang jenderal dalam hati mungkin kalau jadi Mbah Mun ini muka kakean nih orang mau apa istilahnya ke apa orang Semarang. Kowe itu piye kesini jenderal aja minta doa. Kowe rene ra nggo minta. Presiden lu minta doa. Kowe duduk di sampingku enggak minta doa. Kowe piye kowe opo jel. Iya garane itu. Iya. Mungkin mau gitu. Iya gitu ya. Terus tapi karena dia tahu mungkin dia enggak doa karena suka karena mungkin ajak dia udah dibaca gitu. Oh iya. Terus begitu saya tepuk coba misalnya Mas Wisnu ditepuk 3 kali. Iya. Minta doa apa? Presiden. Iya. Ya, atau sama Mbah Mun deh ya. Sama ibaratkan kayak seolah-olah presiden tepuk atau Mbah Mun. Iya. Tapi spontanitas. Gak usah banyak pikir, spontanitas mau doa apa? Sehat. Mau doa apa sih? Langsung gak usah pikir. Ayo, mau apa? Mau doa apa? Sehat betul dunia akhirat. Apa itu? Terus saya udah gitu ya. Apa Pak waktu terus itu? terus saya kan bingung kan dilihatin orang banyak seperti gitu kan, nanti saya doanya keliru kan, minta jabatan misal jadi direktur diketawain atau gimana. Terus saya gini bener, sebentar Mbak ya, saya pegang kepala terus saya merem sebentar Mbak, saya merem sebentar terus Mbak sebentar ya Mbak, saya merem baru buka. Terus saya bilang Bang Mun mohon doanya semoga orang tua saya, adik-adik saya
istri saya, anak saya, cucu saya, cicit saya bahagia dunia akhirat. Pada saat tua kita. Ini terus story lah saya cerita. Begini, Mbah Mun ngangkat tangan gini, wah itu getaran ke hati kita tuh luar biasa. Kayak kesetrum. Istilahnya gitu. Amin. Saya sebenarnya mau nangis itu, haru mau nangis gitu. Tapi karena saya pikir dilihatin orang banyak, mungkin kalau cuma bertiga ya mungkin ya. Saya masih mikir nanti istilahnya orang bilang lebay lah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kenangan yang tak lupa, istilahnya ibaratnya melebihi, maaf aja ya, diberi hadiah mungkin mercy atau hadiah apa itu kan cuma hati kan. Hati kan itu kan nggak terbeli oleh apapun, oleh materi kan. Waduh, saya juga kadang ini juga nyeselnya apa Mas juga kok sampai Mbah Mun ini nawarin doa. Ya Allah, nepok saya. Kok saya kadang-kadang saya juga ini juga keterlaluan banget. Ini kamu Morian. Iya mungkin kalau ini ya mau ini keterlaluan banget Mbah Mun. Jenderal aja minta doa sama saya, kamu kesini enggak udah di samping saya loh, enggak minta sesuatu. Ini aja mohon doa aja, minta doa didoain. Iya. Kok enggak sampai minta gitu loh, mungkin gemes gitu loh. Tapi saya kan karena saya diajak, saya kan etika ya, kalau yang kepala PLN udah minta doa ya sudahlah, orang saya diajak, saya ngajak. Iya, kita kan ibaratnya ikut lah. Melu tak malah Pak Urian yang ditawari, karena yang mungkin yang ini sudah, ini yang belum. Aduh, saya alhamdulillah, saya alhamdulillah bisa sholat ini asar sama maghrib sama bangun. Maghrib di berdua jalan. Wah, kenangan tak terlupakan. Ini pesantren saya ini. Saya berdua sama fotonya ada, makanya saya pasang di. Wah, kenangan tak terlupakan. Saya yang masih share-sharean yang biasa di WA atau Pak, kan biasanya ada Mbak Mun Jubair. Itu empat doa, kowe ndonga aja kakek, 4 itu. Jadi saya itu terus saya setiap habis sholat itu doanya itu udah jadi hidup nikmat, hidup nikmat ya, keluarga ayam tentrem sejahtera, terus rezeki lebih dan barokah, jadi wong bejo dunia akhirat. Udah itu Pak, itu betul, itu saya itu itu jangan banyak udah itu. Terus setelah saya telaah, saya satu-satu bener kena semua itu. Jadi yang dari dunia akhirat ya kena semua, ibaratnya orang namanya bejo beruntung kan, dunia akhirat kan enak istilahnya itu. Terus dari segi rezeki juga, keluarga ayam tentrem sejahtera itu kan kena semua lah itu. Saya terus Pak, itu selalu saya pegang terus, saya ya Allah Mbah Mun. Memang seperti itu. Nah, kembali lagi ke situ yang tadi silaturahmi yang untuk bisnis kita ya. Iya. Kalau misalnya sebabnya apa intinya, semakin kita banyak relasi, semakin banyak teman, semakin banyak saudara, semakin banyak sahabat, insya Allah rezeki kita lebih barokah, lebih berkah. Iya. Orang punya bisnis apa, jasa apapun, perlu teman, saudara, pelanggan, nasabah, relasi dan macam-macam. Iya. Tapi kadang-kala kita kan ilmu di sekolah itu terbatas. Iya. Ilmu agama jadi biasa-biasain, kadang nggak dinyambungin sama bisnis. Seperti tadi silaturahmi, kita lagi sholat, lagi di masjid, duduk sekedar aja, kita nggak mau kenal. Kadang kita main HP TV, nggak mau kenalan, nggak mau apa, padahal kita nggak tahu kepala dinas dibuat apa. Kita kan ngerti, dia mungkin bukan dia biasa bisa menyesal. Mungkin Gojek, tapi dia punya saudara wali kota misalnya, masih sedulur, masih apa. Nah itulah namanya kalau dalam ilmu bisnis network marketing. Kalau dalam yang Islam itu
silaturahmi. Iya. Silaturahmi. Iya. Itu nyambung. Nah, itu harus punya ilmu. Ilmunya sebenarnya kalau dalam bisnis susah, kalau sebenarnya dalam Islam nggak silaturahmi. Jadi silaturahmi memperbanyak rezeki, memperluas istilah rezeki, mempanjang umur. Iya. Tapi kan kita kan nggak pernah masuk aja dijabarkan, jarang sekali Ustadz menjabarkan bahwa hal ini sangat penting sekali. Mau hanya dalam arti maksudnya gini. Biasanya lebih cenderung ya silaturahmi memperpanjang rezeki, memperluas rezeki, mempanjang umur. Dah itu selesai. Ya. Enggak dikupas. Ya, dikupas gimana sih? Ya betul. Oh iya ya. Harus lebih ini. Ya ada dikupas tapi mungkin yang denger juga sekedarnya aja. Ada yang ngaji kan udah selesai udah. Apalagi mau mempraktekkan. Iya. Ya, berapa persen yang mempraktekkan? Maksudnya seperti gitu. Ya bisa juga ustadznya udah ini tapi ini itu lah. Nah, kalau dalam ilmu bisnis itu network marketing. Ya seperti tadi, orang yang kita tidak kenal sama yang kita kenal, banyakkan orang kita tidak kenal. Iya. Andaikan saja kalau kita lebih banyak kenal sama orang yang kita tidak kenal, kebayang nggak nanti kehidupan kita akan lebih kebayang kan? Itu saya kenal gubernur, kenal bupati, kenal direktur sana, kepala dinas apa, pengusaha sukses, kenal siapa, kenal si ini, kebayang nggak? Minimal kesejahteraan kita, rezeki kita akan lebih barokah nggak? Lebih meningkat nggak? Iya, jelas. Jadi saya, karena saya kenal, sehingga saya bisa berhubungan dengan dia, sehingga dapat saya penghasilan alhamdulillah hampir 3 kali gaji saya di BTN. Saksi hidup pasti ada di BTN. Sampai orang Telkom bapaknya, rumahnya di Kelipang. Seperti gitu. Apa? Makanya saya sarankan gitu sama yang melakukan. Jadi intinya bagaimana kita kenal sama orang yang kita tidak kenal. Tahu nggak bahwa maksudnya kita mengerti nggak, paham bahwa jarak kita dengan orang di seluruh dunia nggak lebih dari 5 jari. Jadi kita sama orang yang kita tidak kenal, dimanapun kita ketemu, sebenarnya nggak lebih dari 5 jari. Gimana itu? Karena kita nggak tahu ilmunya kan? Iya. Kita nggak belajar ilmunya, kita nggak tahu ilmunya. Iya. Kalau kita tahu ilmunya, kita pasti akan nyapa nih. Karena seperti saya udah tahu. Karena saya tahu ilmunya, saat saya tahu ilmunya, saya nyapa ya dengan cara gimana nyapa, karena saya orang lapangan, hal yang biasa. Nah, karena tahu ilmunya sebenarnya sederhana, rumusnya itu FORM, formulir kan ada. Formulir. Huruf F itu pantang, ORM itu sederhana, form. Maksudnya pada saat